Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham BBRI akan bagi dividen jumbo dan buyback 3 triliun rupiah. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video ini, kita akan membahas 3 berita menarik tentang saham BBRI. Kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya secara langsung. Berita pertama, selain bagi dividen besar, saham Bank BRI ini potensi akan buyback saham juga kah? Ini merupakan berita yang kamu bisa lihat pada tanggal 31 Januari tahun 2025 dengan judul BBRI mau buyback, siapkan dana maksimal 3 triliun rupiah. Kutipannya sebagai berikut. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI bakal menggelar aksi korporasi berupa pembelian saham kembali alias buyback. Jumlah nilai keseluruhan buyback diperkirakan sebesar-besarnya 3 triliun, kata Corporate Secretary BBRI, lewat keterbukaan informasi pada tanggal 31 Januari tahun 2025. Rencana buyback tersebut akan disampaikan dalam RUPS yang akan digelar pada tanggal 11 Maret tahun 2025. Pelaksanaan buyback akan dilaksanakan sehari setelah rapat atau 12 Maret 2025 hingga 12 bulan ke depan alias berakhir pada tanggal 11 Maret 2026. Kamu bisa catat untuk tanggal ini. Dalam rencana tersebut, BRI akan membeli saham perseroan baik melalui bursa efek maupun di luar bursa efek. Pembelian bisa dilakukan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan harga wajar perusahaan. Artinya di sini ada potensi kenaikan harga saham dari pelaksanaan buyback yang dilakukan oleh perusahaan ini. Meskipun hal itu juga tidak menjadi jaminan 100% harga bisa naik. Pelaksanaan buyback akan memperhatikan kondisi likuiditas dan permodalan perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aksi korporasi ini sepenuhnya didanai oleh kas internal BRI, yang artinya kas internal BRI cukup kuat untuk memberikan dividen kepada pemegang saham dan melakukan buyback, dan tidak akan berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Selain itu, buyback juga akan dilakukan maksimal 10% dari total modal di store atau ditempatkan perseroan. Saham hasil buyback atau treasury ini nantinya diberikan untuk program kepemilikan saham pekerja, serta jajaran direksi dan komisaris BRI. Kita akan bahas pada berita selanjutnya. Pengalihan saham ini nantinya diberikan secara selektif kepada pekerja BRI yang berprestasi dan manajemen yang memiliki kinerja baik. Ketentuan lock-up bisa diberlakukan setelah pengalihan saham tersebut. Di samping itu, BRI juga bisa mengenakan pembayaran tertentu kepada calon penerima saham treasury dengan harga pelaksanaan sesuai nilai wajar saat pemberian saham. Nah, jadi berita pertama ini, kita menunggu hasil RUPS nanti yang akan diadakan pada tanggal 11 Maret 2025. Ada 2 hal yang ingin kita ketahui. Yang pertama, berapa besar dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham, mengingat Direktur Utama BRI Pak Sunarso berapa kali mengatakan bahwa di tahun ini akan ada kemungkinan BRI membagikan dividen yang cukup menarik. Dan yang kedua adalah keputusan terkait pelaksanaan buyback yang akan dilakukan. Berapa nominal dana yang akan disiapkan untuk melakukan buyback saham. Untuk itu, pemegang saham BRI tentunya memiliki angin segar dari pemberitaan ini, di mana ada potensi memiliki keuntungan dari sisi penerimaan dividen dan kenaikan harga saham. Meskipun, kembali lagi, kita tidak tahu secara pastinya berapa banyak nominal yang akan ditentukan untuk pembagian dividen dan pelaksanaan buyback saham BBRI ini. Berita kedua, hasil buyback yang dilakukan beberapa tahun sebelumnya dialihkan ke program kepemilikan saham pekerja. Ini merupakan lanjutan pembahasan terkait berita tadi, yang mana jika dilakukan buyback, maka akan dialihkan pengalihan saham. Nah, ini merupakan informasi yang kamu bisa lihat di website IDX pada tanggal 31 Januari 2025 dengan judul Laporan Pengalihan Kembali Saham Hasil Buyback BBRI. Informasinya sebagai berikut. Poin pertama, pada tahun 2020, saat terjadi pandemi dan harga saham BRI juga turun drastis, perusahaan telah melaksanakan pembelian saham yang dikeluarkan perusahaan dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan atau buyback berdasarkan POJK 2 2013 sebanyak 16.400.000 saham. Kedua, saham hasil buyback di tahun 2020 dialihkan dalam rangka pelaksanaan program kepemilikan saham pekerja sesuai putusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2021. Ketiga, pada tanggal 24 Januari 2025, perusahaan telah mengalihkan seluruh saham hasil buyback tahun 2020 atau 100% dari total buyback
melalui program kepemilikan saham kerja sebagaimana laporan perkembangan saham hasil buyback terlampir. Poin keempat, berkenaan dengan hal tersebut pada saat ini tidak terdapat pengalihan saham hasil buyback dalam periode perpanjangan. Selanjutnya, pengalihan saham hasil buyback lainnya akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, untuk buyback yang dilakukan tahun 2020, dilakukan pengalihan pada tahun 2025 ini, di mana pada tanggal 24 Januari 2025, perusahaan telah mengalihkan seluruh saham hasil buyback tahun 2020. Bagaimana dengan buyback yang akan dilakukan pada tahun 2025 ini? Apakah akan dialihkan lagi pada 5 tahun ke depan? Tidak ada yang tahu. Kita tunggu saja hasil keputusannya seperti apa. Tapi setidaknya ada angin segar di mana perusahaan akan melakukan buyback saham BRI, yang mana hal ini tentu sudah sering disoundingkan oleh beberapa analis ataupun influencer saham. Ternyata BRI memberikan kejutan di mana tidak hanya membagi dividen yang besar, tapi juga melakukan buyback. Artinya, dua corporate action ini dilakukan sekaligus oleh perusahaan, entah itu bagi dividen dan juga melakukan buyback saham. Berita ketiga, beberapa waktu yang lalu Direktur Utama BRI beli saham BRI di angka Rp4.200. Ini beritanya, Direktur Utama BRI beli 210.000 saham BRI, segini nilainya. Berita ini diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2025. Artikelnya seperti ini. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia atau disebut BRI Sunarso membeli saham BRI pada tanggal 16 Januari 2025. Mengutip keterbukaan informasi ke BEI, ditulis Rabu 22 Januari 2025, Direktur Utama BRI membeli 210.000 saham dengan harga 4.200 per saham pada tanggal 16 Januari 2025. Nilai pembelian saham sekitar 882 juta. Setelah transaksi pembelian saham, Direktur Utama BRI Sunarso menggenggam sekitar 5,8 jutaan lembar saham BRI dari yang sebelumnya 5,6 jutaan saham ini. Nah, apabila kamu melihat detailnya, kamu bisa lihat di website IDX dan melihat untuk laporan tanggal 21 Januari 2025 dengan judul Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka BBRI. Ini merupakan tampilannya. Di sini dicatatkan bahwa kategori direksi, status pengendali bukan pengendali, nama saham Bank Rakyat Indonesia dengan nomor telepon sekian-sekian-sekian yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dengan nama Sunarso dengan jumlah lembar saham sebelum transaksi sekitar 5,6 jutaan melakukan pembelian saham pada harga 4.200 pada tanggal 16 Januari 2025 dengan nominal 210.000 lembar saham. Jumlah saham setelah transaksi sekitar 5,8 jutaan lembar saham. Itu artinya jika 8,5 jutaan ini kita kalikan dengan harga 4.200, artinya total kekayaan portofolio Pak Sunarso di saham BRI sekitar 24,6 miliar rupiah. Apabila kita berandai-andai harga saham BRI naik ke angka 6.000 lagi, maka total portofolionya menjadi 35,2 miliar. Artinya ada potensi kenaikan 10 miliar dari kepemilikan saham Pak Sunarso ini. Nah, tentunya seorang direktur utama yang melakukan pembelian itu bisa menjadi angin segar kepada orang-orang yang mungkin saat ini masih ragu ataupun masih tertarik membeli saham ini tapi belum melakukan pembelian. Di mana dia membuktikan bahwa dia sendiri yang adalah pemimpin tertinggi BRI, yaitu direktur utama, melakukan pembelian BRI pada harga 4.200 dengan jumlah sekitar 210.000 lembar saham. Meskipun angka ini sebenarnya relatif tidak terlalu tinggi untuk sekelas direktur utama. Tapi setidaknya berdasarkan data ini kamu bisa lihat bahwa pemimpin perusahaan juga membeli saham yang dia pimpin. Nah, dengan 3 berita yang tadi kamu lihat, bagaimana menurut kamu terkait prospek BRI di tahun 2025 ini? Apakah setelah diadakan RUPS nanti, setelah pembagian dividen, dan setelah melakukan buyback, harga saham BRI bisa berpotensi naik lagi, entah itu ke harga 5.000 ataupun ke harga 6.000? Tidak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Tapi setidaknya dari sini kamu bisa lihat untuk komitmen dan usaha perusahaan dalam menjaga harga sahamnya. Entah itu melakukan buyback secara berkala yang mana terjadi beberapa kali dalam beberapa waktu terakhir ini. Contohnya seperti tahun 2020 dan tahun 2025 yang akan diwacanakan ini. Selain itu juga mereka membagi dividen secara rutin dengan porsi payout ratio yang menarik dan dividen yield yang juga cukup menarik. Nah, dengan harga saham yang terus turun ini, Pak Sunarso yang merupakan direktur utama perusahaan juga ikut membeli saham perusahaan ini, meskipun nominalnya juga tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan kepemilikan sahamnya secara keseluruhan.
Dari 3 berita ini, apakah ini merupakan angin segar, ataukah ini mungkin hanya sentimen sesaat saja yang mendorong harga saham BRI untuk mengalami kenaikan? Tidak ada yang tahu. Entah itu harganya bisa naik, entah itu harganya bisa turun, semuanya tergantung kamu sendiri. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Jadi pastikan kamu tahu apa yang kamu lakukan. Entah itu kamu melakukan pembelian saham ini, ataupun kamu melakukan penjualan saham ini, pastikan pertimbangkan dari sisi profit dan potensi resiko yang siap kamu hadapi. Karena semuanya tergantung kepada kemampuan dan kapasitas kamu untuk menerima setiap potensi resiko yang ada. Karena orang-orang tentu bisa menerima potensi keuntungan, tapi tidak semua bisa menerima resiko. Untuk itu, kamu harus pertimbangkan resiko sebelum membayangkan keuntungannya. Semoga video ini bisa memberikan kamu manfaat baru. Dan sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Tonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Apa jadinya kalau hanya beli saham BRI di portofolio dan saat ini harganya sedang turun drastis? Bagaimana jika harga BRI tidak naik lagi ke angka 6.000 dalam 15 tahun ke depan? Kita bahas dari skenario terburuk. Seberapa besar potensi profit yang bisa dihasilkan jika harganya kembali ke angka 6.000-an? Kita bahas dari skenario terbaik. Nah, jadi dari video ini kita akan membahas dari dua persepsi yang bertolak belakang, yaitu pertama, bagaimana jika harga saham BRI tidak naik lagi ke angka 6.000-an setidaknya dalam 15 tahun terakhir. Apakah jadinya kepada pemegang sahamnya? Dan yang kedua, bagaimana potensi jika harga sahamnya naik ke angka 6.000-an? Tentu saja untuk setiap keputusan, kita harus mempertimbangkan dari dua sisi, yaitu profit dan potensi kerugian, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan lebih bijaksana dan tepat sasaran. Sekarang mari kita bahas saja terkait dua hal ini. Dan pertanyaannya, kenapa saya bahas saham BRI? Mengingat saat video ini dibuat, memang harganya belum naik terlalu tinggi, masih berkisar di angka 4.200-an, yang mana dari yang awalnya sempat turun ke angka terendah di kisaran 3.800-an. Sehingga kita pertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap pemegang saham yang mungkin membeli saham ini saat harga sahamnya masih berada di angka 5.000-an. Dan bagaimana potensi profitnya ke depan, serta apa jadinya jika harga sahamnya tidak naik-naik. Mari kita bahas saja. Inti dari pembahasan ini sebenarnya terdiri dari dua topik utama. Yang pertama adalah money management dan yang kedua adalah dividend growth. Kita akan melihat bagaimana money management yang bisa kita lakukan agar supaya harga rata-ratanya bisa lebih optimal. Di mana jika kita sudah membeli di harga yang terlalu tinggi, bagaimana caranya untuk kita menurunkan harga rata-ratanya. Dan pada topik kedua kita akan membahas terkait proyeksi dividend growth-nya. Apa jadinya jika harga saham BRI ini tidak naik-naik dan kita hanya berharap dari sisi dividennya? Apakah itu masih worth it untuk membeli di harga sekarang ataukah mungkin sudah terlalu mahal? Mari kita bahas terkait dua topik ini secara lebih mendetail lagi. Nah, topik pertama yang ingin saya bahas adalah terkait money management, di mana kita akan melihat apabila kita diasumsikan membeli harga saham BRI dengan angka Rp5.000 dengan total modal sekitar Rp100 juta. Artinya kita mengeluarkan uang 100 juta untuk mendapatkan 20.000 lembar saham. Nah dari sini, jika harga sahamnya turun ke angka 3.800, berarti floating loss kita menjadi 24%. Sebaliknya, jika kita misalkan membeli saham BRI di harga tertingginya, yaitu 6.450, berarti floating loss kita sudah menjadi 41%, di mana penurunan yang sangat signifikan untuk saham sekelas BRI. Tapi saya tidak ingin lagi membahas terkait topik itu, tapi saya ingin lebih menekankan dari sisi money managementnya. Bagaimana cara kita untuk menurunkan harga rata-rata dari yang awalnya 5.000 turun menjadi lebih signifikan. Sebenarnya ada dua opsi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan pembelian secara bertahap pada beberapa rentang harga tertentu. Nah, misalnya di sini kita memberikan contoh di mana setiap penurunan Rp100 kita melakukan average down untuk saham BRI. Jadi, kita sudah memitigasi risiko di mana kita hanya akan melakukan pembelian setiap penurunan Rp100. Kembali lagi, ini tergantung dari style kamu masing-masing. Apakah kamu ingin menerapkan strategi ini atau tidak, itu dikembalikan lagi kepada kamu. Misalnya, dengan penurunan harga Rp100, asumsikan kita melakukan pembelian sekitar misalnya 1.000 lembar saham. Atau dengan kata lain sekitar 4.900.000 untuk harga 4.900.
Nah, apabila metode ini kita lakukan konsisten dari waktu ke waktu, saat harga saham BRI turun hingga ke angka 3.800, itu artinya harga rata-rata kita menjadi 4.756. Dengan kata lain, terjadi penurunan yang cukup lumayan dari 5.000 menjadi 4.756. Dan dampaknya apa? Untuk floating loss kita menjadi lebih kecil lagi. Bagaimana jika kita membesarkan untuk jumlah lot yang akan kita lakukan pembelian? Katakanlah kita membeli 20 lot atau 2.000 lembar saham. Apa jadinya jika harganya turun ke angka 3.800? Kamu bisa lihat sini harga rata-ratanya turun dari 5.000 menjadi 4.645. Dan floating loss kita juga mengalami penurunan menjadi 18,2%. Angka ini bisa kamu lakukan variasi berdasarkan bagaimana kamu melakukan average down. Intinya, yang kita maksimalkan di sini adalah money management saat harga saham mengalami penurunan. Kita harus menentukan di titik-titik mana kita melakukan pembelian saham secara berkala agar supaya dana kita tidak cepat habis, dan yang kedua, kita memiliki potensi peluang untuk membeli di harga yang rendah. Dalam contoh ini, saya hanya menerapkan contoh hingga ke harga 3.800 mengingat harga BRI pernah turun hingga ke angka tersebut. Nah, opsi money management kedua adalah melakukan pembelian untuk poin-poin harga yang mengalami penurunan sangat signifikan. Misalnya, jika tadi kita melakukan pembelian untuk setiap penurunan Rp100, kita perbesar lagi skalanya. Bagaimana jika kita melakukan pembelian untuk setiap penurunan Rp500? Apa jadinya dengan harga rata-ratanya? Mari kita lihat di sini. Nah, tapi sayangnya karena BRI baru turun sampai ke angka 3.800, itu artinya harga terendah yang bisa kita beli adalah Rp4.000. Nah, untuk jumlah lembar sahamnya, karena kita lebih jarang melakukan pembelian, otomatis lembar saham kita akan lebih banyak untuk sekali pembelian. Misalnya di sini kita melakukan pembelian 5.000 lembar saham atau 50 lot untuk setiap penurunan harga saham. Nah, apa jadinya? Harga saham dari yang awalnya 5.000, rata-ratanya turun menjadi 4.750. Jika kita bandingkan dengan metode sebelumnya, di mana melakukan pembelian hingga ke angka 3.800, nah kamu bisa lihat di sini sebenarnya pergerakan harga rata-ratanya tidak terlalu signifikan dari 4.500 hingga ke angka 4.700. Tapi dengan menerapkan metode ini, harga rata-rata kita setidaknya akan mengalami penurunan dibandingkan harga pembelian di awal. Metode ini bisa kamu variasikan sesuai dengan kriteria kamu masing-masing. Dan ingat, kamu harus menerapkan mitigasi resiko yang paling maksimal. Bagaimana jika harga saham BRI turun hingga ke angka di bawah Rp3.000? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah dana kamu masih cukup untuk melakukan pembelian atau tidak? Nah, khususnya untuk orang-orang yang memiliki pendapatan tetap, misalnya seperti karyawan atau pengusaha yang usahanya sudah running dengan baik, untuk melakukan dollar cost averaging ini rasanya akan lebih bermanfaat. Di mana? Karena sudah ada income bulanan yang mereka terima, sehingga mereka bisa alokasikan sejumlah dana yang tetap dari waktu ke waktu. Dan itu berartinya, meskipun harga saham BRI terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu, mereka masih tetap bisa melakukan pembelian dengan catatan mereka masih yakin dengan saham ini. Ingat, ini yang penting. Apakah kamu yakin dengan saham BRI ini ke depannya atau tidak? Jika kamu yakin, silahkan melakukan average down. Tapi jika tidak, sebaiknya lakukan cut loss pada harga yang menurutmu masih optimal. Karena ingat, semuanya bisa terjadi di pasar saham. Saham yang dulu bagus belum tentu sekarang bagus. Dan saham yang sekarang bagus belum tentu di masa depan tetap bagus. Untuk itu, setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda. Dan ingat, selalu disclaimer on, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Nah, apabila kamu tertarik mendapatkan file Excel ini merupakan file Excel yang merupakan bonus dari pembelian ebook Strategi Nabung Saham. Di sini ada beberapa pembahasan yang saya sampaikan terkait metode nabung saham maupun beberapa simulasi yang bisa kamu gunakan. Dan ini merupakan salah satu contohnya, yaitu simulasi harga rata-rata. Jadi, poin inti yang saya ingin tekankan pada pembahasan pertama ini adalah apapun pergerakan harga di pasar saham, entah itu dia naik ataupun turun, kamu bisa memaksimalkan dengan menerapkan money management yang baik. Jika harganya terus turun dari waktu ke waktu, dan di sisi yang lain, kamu masih yakin dengan perusahaan dan prospeknya ke depan, dan kamu lihat harganya saat ini sudah sangat menarik, kamu bisa melakukan average down secara berkala dengan money management yang tepat. Ingat, saat kamu melakukan average down secara terus-menerus, itu artinya harga rata-ratamu akan semakin rendah mengikuti harga terakhir yang kamu lakukan pembelian. Dan itu tentu bisa menjadi suatu hal yang baik apabila nanti harga sahamnya bisa naik lagi ke angka yang kamu harapkan. Contohnya katakanlah BRI, apabila harga sahamnya naik ke angka Rp6.000, angka floating loss kamu yang tadinya sekitaran 18-20% berubah menjadi floating profit sekitaran 30%.
Alasannya kenapa? Karena harga rata-ratamu menjadi lebih rendah. Bukan 5.000 lagi, tapi 4.590. Jadi, angka floating profit kamu yang awalnya mungkin hanya sekitar 20% dengan melakukan average down menjadi 30%. Nah, ini kamu bisa lihat sebagai suatu peluang apabila sebagai catatan sahamnya masih prospek. Tapi kembali lagi, jika kamu lihat BRI sudah tidak ada prospek di masa depan, sebaiknya cut loss agar supaya apabila harganya turun lebih dalam lagi, kamu tidak menerima floating loss yang lebih besar lagi. Jadi di sini saya bahas dari dua sisi. Dari sisi yang pertama, bagaimana jika harga sahamnya bisa naik, dan sisi yang kedua, bagaimana jika harga sahamnya tambah turun. Dan ada juga poin sebaliknya, apabila kamu yakin dengan saham ini, lakukan average down berkala, tapi jika kamu tidak yakin, sebaiknya pertimbangkan untuk melakukan cut loss di harga yang menurutmu terbaik. Nah, sekarang saya mau bahas dari topik kedua, bagaimana jika setidaknya dalam 15 tahun ke depan, harga saham BRI ini tidak naik lagi ke angka 6 ribuan. Apa yang akan kamu lakukan? Saya ingin bahas dari sisi potensi dividen yang mungkin bisa kita peroleh di masa depan, dan bagaimana sejarah dividen BRI beberapa tahun ke belakang. Jika kamu lihat di sini, ini merupakan historical pembagian dividen BRI sejak tahun 2009 hingga 2024. Sebagai catatan, mohon cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja ada kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Nah, sejak tahun 2009 hingga 2024, BRI sudah membagikan dividen dengan total kisaran 1.795. Ini merupakan total dividen per share BRI dari tahun ke tahun. Di tahun 2009, dividen per share-nya 21,49, di tahun 2010 totalnya menjadi 39,29, di tahun 2011 totalnya menjadi 46,30, begitu seterusnya hingga di tahun 2024, apabila kamu terus menerima dividen sejak tahun 2009, total dividen per share-nya menjadi 1.795. Kita sudah menyesuaikan angka dividen per share ini dengan 2 kali stock split yang pernah dilakukan BRI, yaitu di tahun 2017 dan di tahun 2011. Tapi untuk memastikan lagi, silakan kamu hitung manual, karena juga saya tidak menjamin data ini 100% valid atau tidak. Nah, sekarang kita asumsikan, dengan harga pembelian misalnya di Rp5.000, dengan dividen setahun yang kita peroleh di tahun 2024, 319 per lembar saham, itu artinya dengan dividen konstan, apabila tidak mengalami kenaikan atau penurunan, setidaknya kita akan membutuhkan waktu 15,6 tahun untuk balik modal hanya dari dividen. Artinya dalam 15,6 tahun ini, kita menerima dividen setiap tahun, yang mana jika ditotal, akan berjumlah Rp5.000 per lembar saham. Nah, tapi kembali lagi, kamu tentu tahu bahwa dividen itu berasal dari pencapaian laba. Semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan, seharusnya dividennya juga bisa semakin besar. Tapi sebaliknya, semakin kecil laba yang dihasilkan oleh perusahaan, dividennya bisa semakin kecil. Dengan angka 319 per lembar saham ini, kita asumsikan BRI labanya konstan dalam 15 tahun ke depan, tidak naik maupun tidak turun. Nah, menurut kamu apakah itu hal yang konservatif atau agresif, di mana kinerja laba BRI tidak naik dan tidak turun dalam 15 tahun ke depan? Jika kamu tentu merasa bahwa BRI mampu untuk meningkatkan labanya dalam tahun-tahun ke depan, seharusnya dividennya bisa tumbuh lebih besar lagi. Tapi apabila kamu pesimis dengan kinerja BRI beberapa tahun ke depan, berarti seharusnya dividennya bisa lebih rendah lagi. Oke, di sini saya menampilkan 3 skenario bagaimana jika dividennya naik 5%, 7%, dan 10% dalam waktu beberapa tahun ke depan. Apa yang akan terjadi dengan dividen per share BRI di tahun-tahun ke depannya? Nah, tentu saja dengan mengasumsikan dividennya naik, berarti kita juga mengharapkan laba perusahaan naik. Mengingat untuk sisi dividen payout ratio BRI sudah berada di kisaran angka sekitaran 80%. Sehingga cukup sulit jika kita mengharapkan angka payout rasionya semakin membesar agar dividen per share-nya juga membesar. Dan satu-satunya faktor yang bisa kita harapkan adalah pertumbuhan laba di masa depan agar dividen per share-nya bisa semakin lebih besar lagi. Mari kita lihat secara sekilas. Jika kita asumsikan dividen per share-nya naik 5% dari tahun ke tahun, maka diproyeksikan dalam waktu 12 tahun total dividennya menjadi 5.078. Dan itu artinya kita bisa balik modal dari dividen. Jika kita mengasumsikan dividen growth-nya naik 7%, maka di tahun ke-11, yaitu tahun 2034, total dividen yang kita terima sudah Rp5.035.
Jika kita proyeksikan dividen per share-nya naik 10% setiap tahun, maka di tahun 2033, total dividen yang kita terima sekitar Rp5.084. Dari sini kamu bisa lihat, untuk proyeksi dividen yang naik 5% butuh waktu 12 tahun, 7% butuh waktu 11 tahun, dan 10% butuh waktu 10 tahun. Kamu bisa lihat untuk datanya secara lebih detail. Di sini ada yang mau saya tekankan, di mana angka proyeksi kenaikan dividen per share ini dari waktu ke waktu akan juga sangat berkaitan dengan harga rata-rata yang kamu beli. Seperti yang sudah saya katakan tadi, apabila kamu melakukan dollar cost averaging secara terus-menerus, maka akan ada potensi harga rata-ratanya menjadi semakin rendah. Mungkin dari yang awalnya angka 5.000, kamu jadi memiliki angka rata-rata menjadi 4.500. Itu artinya, meskipun dividennya kita proyeksikan hanya naik 5%, jika kita total, untuk mencapai angka total dividen per share 4.500-an, sebenarnya kita hanya membutuhkan waktu 11 tahun untuk growth dividen 5%. Dan ini tentu akan semakin kecil apabila harga rata-ratamu menjadi semakin rendah. Untuk itulah, menurut saya, salah satu poin penting yang bisa kamu lakukan saat harga saham perusahaan bagus mengalami penurunan dan saat kamu yakin dengan perusahaannya di masa depan adalah konsisten melakukan dollar cost averaging, tentunya dengan skema pembelian money management yang sudah kamu perkirakan sebelumnya. Semakin sering kamu dollar cost averaging dan harga rata-ratamu semakin rendah, itu artinya potensi dividen yield-nya menjadi lebih besar, potensi balik modalnya menjadi lebih besar, dan apabila harga sahamnya nantinya mungkin bisa naik, potensi capital gain juga menjadi lebih besar. Tapi ingat, di saham selalu pertimbangkan juga risiko. Itu kita bahas dari sisi yang positif. Bagaimana dari sisi negatif? Bagaimana jika BRI nantinya mengurangi porsi dividen payout ratio-nya bukan 80% melainkan turun menjadi 50%? Bagaimana jika harga saham BRI bukannya naik tapi malah turun? Dan bagaimana jika nantinya angka dividen yield-nya menjadi lebih kecil lagi? Semuanya harus kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa apabila kita asumsikan dengan harga rata-rata Rp5.000 dan misalnya angka proyeksi dividennya naik 5% setiap tahun. Di tahun 2035 diproyeksikan dividen per share BRI bisa menjadi 546 per lembar saham. Itu artinya dengan harga saham 5.000 yang kita kumpulkan dari tahun ke tahun, maka yieldnya menjadi 10,9%. Tentu saja angka yield ini lebih tinggi dibandingkan yield BRI saat video ini dibuat di kisaran 7%. Dan itu artinya semakin lama kamu menyimpan saham ini, semakin lama profitnya semakin besar, semakin lama dividen per share-nya semakin naik, otomatis dividen yield-nya juga bisa tumbuh dari waktu ke waktu. Dan hal ini membuka peluang bagi kamu untuk mendapatkan penghasilan pasif atau cash flow tahunan dari saham BRI ini. Tapi kembali lagi dengan catatan kinerjanya semakin tumbuh dan tidak turun. Dengan catatan juga kamu tetap yakin dengan saham ini. Apabila kamu tidak yakin, sebaiknya ya di-cut loss saja. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Jadi poin inti yang ingin saya tekankan ada 3. Yang pertama, kamu bebas menentukan pilihan. Apakah hanya ingin punya satu saham atau 10 saham, terserah. Apakah kamu mau all in di BRI ataupun kamu melakukan diversifikasi di saham-saham yang lain, terserah kamu juga. Yang penting intinya fokus di money management. Entah itu kamu memiliki satu saham atau kamu memiliki 10 saham, pastikan money managementmu tertata dengan rapi. Dan kamu juga memiliki antisipasi apabila harganya turun signifikan. Karena ingat, saham sekelas BRI saja yang memiliki market cap besar dan tentunya memiliki laba yang besar, kinerja yang baik, harganya bisa turun 40% dari harga tertingginya. Bagaimana dengan saham-saham yang lain? Tidak menutup kemungkinan saham yang lain juga bisa turun sejauh ini. Dan ingat, tidak menutup kemungkinan juga harga saham BRI bisa turun lebih jauh lagi. Intinya, fokus di money management, bukan di sahamnya. Karena meskipun kamu beli saham yang bagus, tapi money managementmu berantakan, alhasil kamu hanya akan menerima kerugian juga. Dan kamu tidak akan maksimal untuk memperoleh potensi profitnya. Ingat, semuanya bisa terjadi di pasar saham. Entah itu kamu bisa profit, entah itu kamu bisa rugi. Jadi pastikan kita melakukan mitigasi risiko sebaik mungkin. Kedua, jika kita bicara dari skenario paling buruk, bagaimana jika BRI tidak naik lagi ke angka 5.000 atau 6.000? Pada kondisi ini berarti fokusnya jadi balik modal dari dividen, seperti yang sudah kita bahas tadi. Artinya dividen ini tidak boleh kita sepelekan, dan kita juga harus maksimalkan dengan cara yang pertama menekan harga rata-ratanya semakin rendah mungkin, yang kedua mengumpulkan jumlah lembar saham sebanyak mungkin, dan yang ketiga adalah kita masih yakin dengan prospek laba BRI ke depannya bisa tumbuh lebih besar lagi. Poin ketiganya, jika kita bicara dari skenario paling bagus, bagaimana jika BRI naik lagi ke angka 6 ribuan?
Pada kondisi ini berarti ada dua potensi keuntungan, yaitu dari capital gain dan dari dividen. Dari capital gain seperti yang sudah kita bahas tadi, semakin rendah harga rata-ratamu saat harga saham BRI naik lagi ke angka 6 ribuan, itu artinya memperbesar potensi floating profit kalian di saham ini. Di sisi yang lain, dengan kondisi harga rata-rata yang kisaran 5.000 tadi, angka dividen yieldnya akan semakin besar lagi apabila BRI mampu membagi dividen yang jauh lebih besar dalam beberapa waktu ke depan. Nah, dengan data ini, kamu bebas menentukan pilihanmu. Apakah BRI itu bagus menurut kamu atau tidak? Silahkan kamu tentukan sendiri. Apakah kamu masih yakin dengan saham ini atau tidak? Silahkan juga kamu tentukan sendiri. Yang jelas, apapun keputusanmu, fokus kepada 3 hal ini. Pertama, money management. Kedua, skenario terburuknya seperti apa. Yang ketiga, potensi profitnya seperti apa. Jangan dibalik. Karena kita harus fokus dulu kepada apa yang bisa kita kontrol, yaitu money management dan memilih saham yang bagus. Yang kedua, kita harus pertimbangkan dulu potensi risiko terburuk yang siap kita hadapi. Karena jangan sampai kita hanya mengejar profit, tapi kita mengabaikan potensi terburuknya. Dan yang ketiga, barulah kita berandai-andai terkait potensi profit yang bisa kita peroleh. Karena jika berbicara tentang profit, tentu semua orang akan senang. Tapi bagaimana jika berbicara tentang loss, berbicara tentang kerugian, dan berbicara tentang berbagai hal yang negatif? Tentu banyak orang yang tidak bisa menerimanya. Untuk itu, kita harus pertimbangkan dulu hal-hal tersebut sebelum mengejar profitnya. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga video ini bisa membuka wawasan bagi kamu untuk menerapkan 2 hal. Pertama, money management, dan yang kedua, potensi dividen growth-nya seperti apa. Ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi serta edukasi. Untuk rugi, kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.